Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki ya. Di video kali ini, gue pengen sharing betapa serunya pakai gadget-gadget dari Honor Indonesia. Di sini ada 4 gadget yang akan gue bahas. Pertama adalah ini nih, Honor X9C, terus Honor Magic V3, Honor Pad 9, dan juga laptop keren ini, Honor MacBook Air 14. Untuk belinya di mana lo bisa cek ya, link di deskripsi video. Yang pasti gue puas banget pakai gadget-gadget ini. Dan yang pertama kita bahas adalah ini nih, smartphone dengan layar lengkung terkuat, Honor X9C. Ya kalau misalkan lo pengen cari HP yang cakep desainnya, layar lengkung tapi tangguh, ya lo bisa pilih ini, Honor X9C. Lihat aja nih, desain belakangnya mewah mirip kayak prostate glass gitu. Desain ring kameranya juga mewah, udah kayak frame jam mahal. Desainnya bisa termasuk kelas flagship sih kalau gue bilang. Kalau tampak depannya pakai layar curve 3D yang juga bikin HP kelihatan mewah. Dan layar curve-nya ini emang beneran layar bagus banget sih. Panel AMOLED 120Hz-nya ini udah punya resolusi 1,5K. Warnanya juga udah 100% DCI P3 Gamut dan tetap terang di bawah cahaya matahari. Kecerahan layar maksimalnya hingga 4000 nit. Selain kualitas visual layarnya yang mewah, layarnya ini juga strong, kuat menghadapi kerasnya kehidupan. Diketok-ketok ke paku, dijatuhin di lantai, nggak cuma layar tapi cover bodinya juga kuat. Udah gue buktiin bener-bener shock resistance ya. Ya nggak mulus 100%, bodinya ada lecet-lecetnya. Tapi tetap baik-baik saja HP-nya. Kena basah sampai tenggelam di kolam juga aman karena udah IP68. Kuat juga sama semburan air bertekanan tinggi. Udah 360 water resistant banget. Jadi HP super tangguh tapi tetap super kece mewah desainnya. Dan kalau masalah performa, ya ini bukan yang terkencang terngebut di kelas harganya. Tapi udah bisa diandelin banget. Pakai Snapdragon 6 Gen 1 dengan 12GB RAM. Ditambah 12GB VRAM turbo, bikin multitasking harian tuh selalu lancar ya. Main game juga nyaman. Kalau buat main game Mobile Legends nih, bisa jalanin game ini pakai setting grafis ultra, frame rate-nya juga ultra, stabil lancar buat push rank. Kalau main PUBG Mobile juga settingan grafisnya bisa mulai dari smooth ekstrim sampai mentok di SDR ekstrim. Mantep nggak tuh? Dan gue maininnya di SDR ekstrim stabil lancar loh. Sensornya juga komplit termasuk gyroskopnya udah hardware tentunya. Sensor NFC-nya lancar banget baca kartu, dan sensor GPS-nya juga bisa banget diandelin untuk jadi penunjuk jalan. Untuk sensor sidik jari, masih di layar, masih berbasis optik, tapi cepet banget baca jarinya. Dan yang gue suka adalah ini, always on display-nya. Beneran bisa always on dong, nggak cuma 10 detik doang kayak HP Android lain. Dan HP ini juga punya fitur AI yang wah banget loh. Waktu gue cobain ya, AI eraser-nya tuh bisa ngapus objek dan menggantikannya dengan gambar yang cukup baik. Nggak kayak iPhone yang asal-asalan cuma asal hapus doang. Terus ada juga fitur Circle to Search, cuma ketok pakai buku jari, lingkari, dan geser deh ke pencarian. Semudah itu cari tahu pakai HP Honor ini. Dan kalau untuk penggunaan harian, HP ini tuh setia banget ya nemenin kita tanpa perlu dicas sepanjang hari. Karena kapasitas baterainya gede luar biasa, udah 6600 mAh. Dan untuk ngecasnya juga nggak pakai lama, udah 66 watt. Cuma butuh waktu 42 menit untuk ngisi sampai 80%. Sektor kameranya termasuk mantap juga loh. Kamera utamanya 108 megapiksel dengan stabilisasi OIS dan EIS. Dan satu lagi kamera 5 megapiksel ultra wide. Hasil foto-fotonya lo bisa nilai sendiri deh nih. Kalau menurut gue sih berasa mantap ya, termasuk cakep untuk kelas harganya. Berasa detail, kelihatan jernih, dan tone warnanya tuh berasa natural. HDR juga jalan banget, jadi nggak perlu khawatir foto-foto dengan background langit yang cerah. Mantap hasil foto-fotonya. Dan gini nih, hasil foto-foto dari kamera selfie-nya. Gimana menurut lo? Gimana, mantep kan? Baterainya gede tapi bodinya tetap ramping. Layarnya lengkung tapi tahan banting. Pokoknya kalau cari HP yang desainnya keren tapi tahan bentur, tahan air, ya pilih ini, Honor X9C. Sekarang kita bahas yang lekuk nih. HP super tipis, minimalis, mewah abis, Honor Magic V3. Gue bilang super tipis ya karena saat kondisi dilipat nggak berasa tebal. Masih kayak HP normal kebanyakan. Dan pas kondisi layar dibuka lebar apalagi. Tipisnya tuh nggak beda ya sama 2 uang Rp500 ditumpuk. Walaupun Honor Magic ini super tipis dan ringan, tapi nggak perlu khawatir. Kalau misalkan seandainya jatuh tuh nggak bakalan langsung rusak. Dan HP ini juga tahan air, bakalan aman walaupun kehujanan. Kalau secara desain sih ini berasa sultan banget ya, mewah banget dengan cover body berbahan vegan leather. Terus lihat desain kameranya deh, mewah banget juga kan. Kalau sekali lirik aja udah ketahuan, udah kelihatan pasti ini HP mahal.
Dan urusan performa juga nggak perlu diragukan lagi dari Honor Magic V3 ini. Karena HP ini ditenagai chipset kencang ya, Snapdragon 8 Gen 3. Dengan memori luas 12 GB RAM dan storage-nya lega 512 GB. Pasti ngebut, satet-satet buat kerja. Untuk layar depannya luas jernih dengan ukuran 6,4 inch. Kalau pengalaman gue ya, pakai layar luarnya, itu udah kayak pakai HP biasa aja gitu. Karena rasio layarnya tuh 20:9, terus bezelnya juga ramping. Kalau butuh layar yang lebih luas buat kerja atau buat hiburan gitu ya, tinggal buka layar dalamnya aja yang ukurannya 6,79 inch 4K. Ini HP bener-bener punya layar mewah ya, baik bagian luar maupun layar bagian dalam. Dan walaupun HP ini HP foldable ya, kualitas kameranya nggak main-main, bener-bener kualitas kamera bagus. Udah sering gue pakai buat bikin konten. Untuk kamera utamanya sendiri 50 megapiksel ya, dengan aperture besar f1.6 dan udah OIS. Kemudian kamera telefoto 50 megapiksel yang bisa 3,5 kali optical zoom, dan kamera ultrawide 40 megapiksel. Kalau kamera depannya ini 20 megapiksel ya, dan kamera di dalam layar juga 20 megapiksel. Nih gue kasih lihat deh nih, sedikit hasil foto-foto dari HP ini. Buat bukti aja kalau ini HP kameranya beneran cakep. Untuk HP foldable, kamera begini tuh termasuk standar oke banget sih. Detail banget, warnanya juga bagus banget. Mau foto di kondisi cahaya cukup maupun cahaya kurang, hasilnya tetap cemerlang. Dan kalau pakai HP foldable gini tapi nggak bisa maksimalin fitur AI-nya, kalau menurut gue tuh sayang banget. Jadinya gue coba bantu kasih paham dikit ya untuk fitur AI-nya dari HP ini. Pertama ada fitur AI Magic Portal nih, Circle to do more. Kalau lagi lihat barang unik di jalan atau di IG gitu, tinggal ketuk layar terus lingkari deh. Kita bisa cari tahu informasi barangnya sampai harganya. Berguna banget nih fitur. Terus buat yang suka jalan-jalan ke luar negeri, fitur AI Translation-nya ini bener-bener guna banget loh. Apalagi kalau masuk ke mode hover gini. Lawan bicara kita bisa lihat layar luar untuk hasil terjemahan dari apa yang kita bilang. Jadi walaupun di kondisi bising berisik, tetap bisa komunikasi dengan baik. Ada juga nih fitur AI Honor Notes yang berguna banget menurut gue ya untuk mencatat notulen meeting. Cuma pakai aplikasi Notes bawaan HP aja. Kita tinggal rekam aja perbincangan dalam meeting. Nanti hasil rekamannya bisa menjadi teks dan siapa pembicaranya bisa terbagi secara otomatis. Kita juga bisa dapetin kesimpulan dari meeting secara langsung. Memudahkan hidup banget nggak sih? Ada juga fitur AI Eraser. Kalau misalkan foto-foto yang kita punya ada objek yang mengganggu, bisa dihilangin dengan bener nggak pakai salah. Pengisian area yang dihapus juga bener-bener bagus. Nggak kayak iPhone yang asal hapus doang. Tentunya foldable smartphone kayak gini tuh paling seru kalau misalkan kita pakai hover mode kayak gini ya. Jadi seandainya kita mau foto-foto nggak perlu lagi yang namanya tripod, bisa berdiri dengan tegak. Horizontal gini atau vertikal kayak gini bisa-bisa aja. Terus kalau misalkan dipakai buat nonton YouTube ya, bagian bawah layar tuh ada sistem kendali videonya. Kalau pas lagi mode standby bakalan muncul tampilan jam di layar kayak gini. Terus kalau pengen nonton video yang nyaman juga bisa pakai 10 mode kayak gini, biar nontonnya lebih asik. Dan satu lagi, biarpun tipis, baterainya ini tetap tebal. Nggak kayak HP yang baru launching yang tipis tapi baterainya jadi minimalis. Biarpun tipis, kapasitas baterainya tuh bener-bener tetap gede ya. Kapasitasnya 5150 mAh. Jadinya walaupun layar luas, penggunaannya tetap bisa tahan lama. Dan HP ini juga mendukung pengisian daya supercharge 66 watt kalau ngecas pakai kabel. Kalau misalkan wireless charger, ini udah 50 watt. Jadi nih HP ngecasnya mau pakai kabel ataupun wireless tetap nggak pakai lambat, tetap cepat. Dan kalau misalkan lo pakai HP ini ya, dilihat sama orang gitu, dilirik, ini udah pasti jadi pusat perhatian deh. Keren banget soalnya. Oke, sekarang kita bahas yang ini nih, Honor Pad 9. Ya kalau lo lagi cari tablet yang bisa diajak kerja kantoran dan juga hiburan, bisa pilih Honor Pad 9 ini. Tablet premium yang bisa banget diandalkan. Desainnya aja tuh mewah minimalis kayak gini nih. Cover body dari bahan metal yang di finishing matte. Didesain super ramping cuma 6,9 mm. Dan ringannya tuh cuma 555 gram aja. Bikin pengoperasian di topang satu tangan tuh nggak cepet capek. Desain bodinya juga dibuat simetris ya, dengan cover kamera di tengah gini. Makin kelihatan kesan mewahnya kan, layarnya sih ini yang bikin gua puas memandang. Karena layar 12,1 inch-nya ini tuh udah punya resolusi tinggi. Udah 2,5K dan refresh rate-nya tuh super smooth, udah 120 Hz. Berasa mewah banget loh, vibran banget kualitas visualnya. Layarnya juga udah bersertifikasi flicker free dan low blue light dari TUF Rainland. Jadi mata kita tuh nggak akan cepet lelah ya, walaupun memandang layar dalam waktu yang lama. Layarnya nyaman banget di mata. Dan untuk kualitas audionya, ini juga paling juara kalau menurut gua. Karena udah tersertifikasi high-res audio, terus juga punya 8 speaker dengan amplitudo besar, di mana 2 speaker ada di sisi bawah.
Ditambah lagi adanya Honor Eastern Sound Tuning Technology bikin suaranya tuh bener-bener berasa detail, sauron, dan powerful banget. Kayak kita lagi nonton bioskop, nonton sinema gitu. Kayak gini suaranya. Untuk performanya, ini sih nggak perlu diragukan lagi, udah bisa banget diandalkan. Mau buat kerja, mau buat hiburan, bener-bener menyenangkan. Dengan chipset Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan memori luas 8 plus 8 GB RAM turbo, dan penyimpanan 128 GB, bikin multitasking harian untuk buka jendela aplikasi lebih dari satu di layar, itu nggak pernah ada masalah. Lancar-lancar jaya aja. Lagi jenuh kerja, malas nonton, main game di tablet ini juga enak banget loh. Selama gue cobain ya, selama gue pakai, pengalaman main game tuh berasa imersif banget. Selain karena performa kenceng, ditambah suaranya nendang dan layarnya juga super bening. Lo lihat sendiri aja nih, gue main game Mobile Legends di settingan grafis ultra, frame rate super, dan resolusi HD tuh lancar banget. Bisa nih push rank ke Mythic. Kalau dipakai buat main PUBG Mobile juga lancar banget cuy. Seru banget dan performanya stabil lancar. Cuma ya karena gua nggak terbiasa aja ya main PUBG Mobile di layar yang super besar kayak gini, jadinya gampang banget ketembak. Tapi asli, ini kalau buat main game PUBG Mobile, kalau udah dibiasain mah enak banget loh. Nggak cuma hiburan multimedia aja atau main game aja yang asik pakai tablet ini. Kalau buat kerja juga menyenangkan banget. Bisa gantiin laptop nih tablet. Karena Honor 9 ini disertakan case keyboard yang rasa ngetik di keyboardnya tuh senyaman di laptop loh. Ditambah kalau pakai Honor Choice Pencil, bisa bikin sketsa dengan nyaman atau buat catatan tulisan tangan dengan mudah. Berasa kayak nulis di kertas saja, ya cuma sedikit lebih licin. Buat kerja juga nyaman banget ya, karena layarnya yang luas dan kemampuan Honor Pad 9 ini membuka jendela layar lebih dari 2 aplikasi bersamaan, secara split screen maupun pop window. Dan ini baterainya dong yang awet buat kerja, buat hiburan, atau buat main game, gede banget kapasitasnya. Untuk kelas tablet, baterainya benar-benar terbilang besar ya, 8300 mAh. Honor Pad 9 ini bisa nemenin kita streaming video nonstop lebih dari 11 jam loh. Atau kalau misalkan kita nonstop main game, buat push rank lebih dari 8 jam. Dan kalau buat charging, udah dibekali teknologi 35 watt fast charge. Pokoknya beneran deh, mau tabletnya atau smartphone-nya, dipakainya tuh bener-bener menyenangkan, bener-bener memuaskan. Punya kualitas kelas atas ya, bener-bener berasa premium. Terus teknologinya juga teknologi tinggi, setara bahkan melebihi Samsung dan Huawei, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Oke, sekarang kita bahas satu lagi nih, kita bahas laptop. Laptop ringan, tipis, minimalis, tapi baterainya nggak cepet habis. Pokoknya laptop mewah yang baterainya tahan lama. Yang paling gue suka sih dari laptop ini adalah kameranya. Kok bahas laptop ngomongin kamera. Ya ini dia, Honor Magic Book Art 14. Laptop dari Honor ini ringan banget loh. Cuma 1 kg aja ringannya. Penggunaan laptop buat kerja sambil berdiri, ditopang satu tangan gini nggak masalah. Bisa lama karena emang seringan itu. Terus juga dimensinya tipis minimalis. Ramping maksimalnya tuh cuma 1 cm aja. Bikin tas kerja selain nggak berat juga nggak kepenuhan. Untuk cover dan rangkanya, laptop ini tuh pakai bahan titanium alloy aerospace grade. Jadinya tuh selain kuat dan kokoh, pastinya jauh lebih ringan. Dan dalam bodi setipis ini, seringan ini, dan sekecil ini, layarnya 14,6 inch. Karena desain bezelnya yang tipis ekstrim, seakan-akan bezel-less gitu layarnya. Jadi kelihatan makin mewah banget kan. Layarnya juga punya kualitas dahsyat memanjakan mata loh. Udah pakai panel OLED dengan resolusi 3,1K dan udah touchscreen juga tentunya. Jadi baik kerja maupun hiburan lebih menyenangkan karena layarnya bisa dikendalikan. Dan ngomongin hiburan, ini speakernya keren banget loh. Karena laptop ini punya 6 hi-fi grade speaker yang terdiri dari 4 woofer dan 2 tweeter. Kalau buat nonton jadinya pasti asik ya. Layar cakep, suara juga mantap. Till I get up, time is barely on our side. Dan yang paling menarik dari laptop ini adalah ya kameranya. Kayak yang gue bilang di awal tadi. Ini kameranya keren banget loh. Lo bisa lihat kan bezel layarnya tipis banget gini. Kameranya di mana coba? Nih di sini nih kameranya. Tinggal ambil dan pasang di atas layar kayak gini. Keren banget kan? Dan kameranya ini selain bisa menghadap arah normal juga bisa dibalik menghadap arah belakang.
Terus dengan kemampuan AI, kameranya punya fitur figure tracking yang bikin kita tuh selalu di tengah frame. Bisa blur background juga dengan sangat rapi walaupun di kondisi tempat yang ramai. Kenapa? Takut kameranya hilang, lupa ditaruh lagi gitu. Tenang cuy, kalau misalkan kameranya udah dilepas dan gini masukin lagi ke kompartemennya, bakalan ada pop-up notifikasi bahwa kameranya tuh belum dimasukin ke kompartemennya lagi. Jadi aman kan? Oh ya, keyboardnya ini pakai desain chiclet ya, dengan travel length sekitar 2 mm dan nyaman banget loh buat ngetik-ngetik. Keyboardnya juga punya tombol khusus untuk Copilot PC ya, fitur AI yang memudahkan banget kita dalam bekerja dan cari informasi maupun data-data. Ini kalau gue bilang trackpadnya sih yang nyandu banget, selain halus dan responsif, dia juga punya haptic feedback gitu kalau misalnya kita tekan. Dan kalau gue bilang ya, trackpadnya ini tuh lebih nyaman dari trackpadnya produknya Apple, trackpadnya MacBook itu lebih nyaman ini, kalau gue bilang ya. Terus juga trackpadnya ini udah support perintah 2 jari untuk scrolling atau slide layar. Kita bisa juga mencubit untuk zoom in atau zoom out, dan juga swipe 3 jari ke bawah untuk lihat semua aplikasi yang sedang berjalan. Atau swipe 3 jari ke samping, kalau kita mau pindah jendela aplikasi secara mudah. Keren banget sih ini. Dan yang gue suka kalau pakai perangkat dalam satu ekosistem tuh ya kayak gini nih. Buka dan ngendaliin HP tuh nggak perlu pakai pegang HP-nya. Di layar laptop aja langsung aman lancar kayak gini. Dan kalau HP layarnya padam, kita tetap bisa ngecek HP dari laptop kayak gini. Kalau lagi kerja terus butuh buka banyak jendela aplikasi dan butuh layar tambahan juga bisa pakai Ender Magic V3 kayak gini sebagai layar tambahan. Keren banget kan? Oh ya, by the way, laptop ini ditenagai Intel Core Ultra 5 prosesor 125H, 14 core yang bisa di-boost hingga 4,5 GHz. Untuk GPU-nya pakai Integrated Arc Graphic Card ya. Kemampuan GPU-nya ini setara dengan Dedicated Graphic Card GTX 1650 Mobile yang bikin kerja office harian pasti nyaman, apalagi baterainya ya. Walaupun laptop tipis gini, awet banget loh. Dimana kalau buat kerja office non-stop tuh bisa lebih dari 9 jam. Dan satu lagi, walaupun tipis masih punya port HDMI yang wajib buat yang sering meeting di mana aja. Terus ada port audio dan port USB Type-A ya di sisi kanan. Kalau lihat sisi kiri ada 2 port USB-C yang salah satunya bisa buat ngecharge juga. Asli deh kalau gue bilang ya, ini laptop tuh idaman banget buat yang punya mobilitas tinggi kerja di mana aja. Apalagi kalau ditambah sama punya smartphone-nya Honor juga. Satu ekosistem kayak gini, makin lengkap deh nikmatnya. Ternyata beneran ya, Honor tuh kalau punya inovasi tuh nggak main-main. Bisa setara bahkan nyaingin ngelebihin Samsung dan Huawei, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Beneran deh, puas banget gua selama 2 bulan ini ya. Udah pakai Magic Book R14 ini, terus Honor V3 sama tablet ini nih, Honor Pad 9. Puas banget selama 2 bulan ini. Kalau menurut lo sendiri gimana perangkat dari Honor Indonesia ini? Menurut lo seru nggak sih? Kalau gue sih nggak sabar ya nungguin lagi produk-produk terbarunya dari Honor Indonesia yang bakal muncul lagi nanti. Dan pastiin ya, lo pantengin tuh semua sosial medianya Honor Indonesia biar dapat informasi promo menarik. Dan kalau mau beli HP-HP keren kayak Magic V3 ini, lo bisa ke Shopee atau Erafone Eraspace biar lebih untung, biar dapat promo menariknya. Ya kalau menurut gue sih puas pakainya. Kalau menurut lo sendiri gimana? Menarik nggak sih perangkat-perangkatnya Honor ini? Dan segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Honor Magic V3. Peace. Ada brand lain yang tipis juga kayak gini. Tapi ini berasal di premium. Keren dilihatnya.